15 November 1889, ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Ayahnya bernama Motilal Nehru, seorang pemilik perusahaan properti dan merupakan politisi tenar yang 2 kali terpilih sebagai Presiden Kongres Nasional India atau INC di masa pergerakan kemerdekaan dan ibunya Swaruprani Nehru. Nehru menempuh pendidikan dasarnya di Harrow School, Inggris dan melanjutkan pendidikan tingginya di Trinity College, London. Pendidikan hukumnya dia tempuh di Inns of Court School of Law. Selesai menempuh pendidikan bertahun-tahun, Jawaharlal Nehru kembali ke kampung halamannya di India pada tahun 1912 untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperolehnya selama bersekolah di Inggris. Maret 1916, Nehru menikahi Kamala Nehru yang juga berasal dari keluarga Kashmir. Setahun kemudian mereka mempunyai anak, Indira Gandhi. Jawaharlal Nehru memegang peran penting pada suksesnya negosiasi kemerdekaan India. Dia adalah penentang Liga Muslim yang berkeras untuk memecah India berdasarkan pada agama. Pada 1947, Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri India yang pertama setelah kemerdekaan negara tersebut. Selain sebagai Perdana Menteri, Nehru juga berperan sebagai Menteri Luar Negeri bagi India. Dalam kebijakan luar negeri, Nehru adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan non-blok. Nehru berusaha menjauhkan India dari perang dunia. Dia tidak ingin India tergantung pada negara-negara asing yaitu Rusia atau Amerika. Nehru meninggal dunia pada 27 Mei 1964 setelah kesehatannya memburuk karena perang yang dihadapi negaranya ketika bersengketa wilayah dengan Cina. Gamal Abdel Nasser, Mesir. Gamal Abdel Nasser lahir pada 15 Januari 1918 di sebuah kota indah yang menjadi salah satu kawasan wisata favorit rakyat Mesir yaitu Alexandria. Ia bercita-cita menggabungkan beberapa negara Arab dalam satu kesatuan untuk melawan Israel. Ia membantu rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka yang menduduki Israel. Setelah sekolah menengah, ia belajar di sebuah perguruan tinggi hukum selama beberapa bulan dan kemudian memasuki akademi militer kerajaan. Ia aktif dalam gerakan Mesir menentang penjajahan dan kekuasaan asing ketika di akademi militer. Pada 1938, ia lulus sebagai anak 2 ketika bertugas di Sudan selama Perang Dunia II. Ia membantu pembentukan organisasi revolusioner rahasia yang bernama Presiden Bebas yang anggotanya berusaha mendirikan keluarga kerajaan Mesir dan Inggris. Ketika perdamaian tercapai, Gamal Abdel Nasser kembali ke Mesir pada tahun 1952. Pada awal 1954, Gamal Abdel Nasser menangkap dan menahan Presiden Mesir ketika itu. 2 tahun kemudian, Gamal Abdel Nasser menjadi calon tunggal dalam pemilu Presiden Mesir kedua. Pada masa pemerintahannya, Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dan Arabisme serta nasionalisasi terusan Swiss. 2 minggu setelah peperangan usai, pria yang telah memiliki 5 anak dengan istrinya, Tahia Kacem ini meninggal akibat penyakit jantung pada 28 September 1970 di usia yang ke-52 tahun. Kemudian Gamal Abdel Nasser digantikan oleh Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir. Josip Broz Tito, Yugoslavia. Josip Broz Tito terlahir dengan nama Josip Broz pada 7 Mei 1892 dari keluarga petani makmur di Kopenhagen, Austria, Hungaria. Ayah Tito adalah orang Kroasia dan ibunya Slovenia. Karir awal Tito jauh dari punggung politik maupun kemiliteran. Pada 1910, sembari bekerja serabutan, Tito bergabung menjadi anggota Partai Sosial Demokrat Kroasia, Slavonia di Zagreb. Saat menjalani wajib militer, ia menjadi sersan mayor termuda dalam kepangkatan tentara Austro-Hongaria kala itu. Pada Oktober 1920, Tito pulang ke kampung halamannya di Kroasia yang baru saja masuk wilayah kerajaan Yugoslavia. Pangkat tertingginya adalah Tentara Rakyat Yugoslavia atau JNA. Meskipun dia salah satu pendiri Kominfo. Memulai dengan program sosialisasi negaranya sendiri, Tito menghembuskan nafas terakhir pada 4 Mei 1980.
desa di sebelah barat Gold Coast, kawasan di bawah pemerintahan Inggris yang menjadi cikal bakal negara Ghana. Kedua orang tuanya tidak diketahui pasti, namun banyak yang meyakini sang ayah adalah seorang pengrajin emas, sementara ibunya adalah pedagang. Karena ketertarikannya dengan dunia politik, Nkrumah memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di AS. Pada 1947, Nkrumah memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Konferensi Gabungan Gold Coast atau GCC. Di awal masa kepresidenannya, Ghana banyak melakukan proyek pembangunan tanpa meremehkan kemampuan keuangan negara. Jadikan negara memiliki banyak hutang di luar negeri, krisis ekonomi yang terjadi memicu kerusakan buruh dan keekonomian masuk pada September 1961. Pemerintahannya harus berakhir dengan jalan ke kudeta yang dilakukan militer karena krisis ekonomi yang semakin parah setelah 6 tahun menjabat sebagai presiden. Ayahnya adalah Raden Soekarmi Sosrodihardjo dan ibunya adalah Idayu Nyomendrai. Perjuangan Soekarno cukup panjang dan akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bung Karno juga tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena kesakitan yang terus memburuk. Nah, manfaatnya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sama seperti kita, negara yang merdeka juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Maka dengan adanya suatu hubungan internasional, maka suatu negara dengan negara lainnya akan saling menjaga